Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online chess.com Classic yang merupakan seri kedua dari rangkaian Champion Chess Tour 2024. Tadi sudah kita lihat hasil di divisi 1 kawan, di mana Magnus Carlsen lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Velimir Ivic dan akan berhadapan dengan Denis Lazarevic setelah Denis Lazarevic mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Jan-Christoph Duda berhasil melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan Alireza Firoza. Nanti berhadapan dengan Vincent Kemmer yang berhasil mengalahkan Alexis Sarana. Para pemain yang kalah di babak quarter final ini kawan turun ke bracket bawah, saling berhadapan, ada kesempatan untuk naik lagi ke bracket atas untuk mencapai grand final kawan. Nah, kalau pemain yang kalah di posisi semifinal sama, nanti kalah ya turun ke bracket bawah. Nah, sekarang kita akan coba lihat hasil di divisi 2, di mana ada Daniil Dubov yang bermain di divisi 2 kawan. Kemarin malam kawan, di babak 9 Russian Team Chess Championship, Daniil Dubov tidak main kawan. Ya mungkin berbarengan jadwalnya dengan turnamen online ini, jadi dia tidak diturunkan oleh klubnya. Jadi ada game yang bisa kita ulas dari permainan Daniil Dubov di Russian Team Chess Championship kemarin malam kawan. Hanya bisa kita ulas permainan Daniil Dubov di divisi 2 di Champion Chess Tour ini. Nah, Daniil Dubov lolos ke babak berikutnya kawan. Setelah sebelumnya dia berhasil melumat Matheus Blubom dengan 2 kali kemenangan, 1 kali remis. Nah, malam ini dia akan berhadapan dengan Aram Hakobian kawan. Ya, sebagai fansnya Daniil Dubov, admin juga berharap Dubov ini melaju ke babak berikutnya tanpa turun ke bracket bawah saat menghadapi Aram Hakobian. Langsung ke papan permainan dari Daniil Dubov menghadapi Matheus Blubom pada game pertama yang admin pilih. Ready opening kawan diawali oleh Matheus Blubom. Game ini terbilang lumayan kompleks kawan. Kedua pemain berani untuk langsung menyerang, terutama Matheus Blubom dengan ide pengorbanan pionnya kawan untuk memperlemah konstruksi Fianchetto Daniil Dubov. Kuda F6, pion C4 English opening, pion C6 Caro-Kann defensive system dipilih oleh Daniil Dubov. Tentu untuk dukungan pion D5 dan konstruksi pion mirip dalam permainan Caro-Kann ataupun Slav defense. Pion E3, pion D5, kuda C3, pion G6. Ya, variasi Fianchetto sering kalian lihat kalau Dubov yang main kawan. Kings Indian Defense atau kalau pegang putih Katalan, sangat sering kita lihat variasi Fianchetto dari Daniil Dubov. Pion D4 gajah G7, pion H3 santai sebelum gajah terangnya kawan, agar tidak ada gangguan dari gajah terang untuk mencoba pressure kuda. Nah, rokade baru gajah E2. Dubov mengembangkan kuda B ke D7. Setelah rokade, Dubov membuka permainan pion D pukul pion C4. Gajah ambil balik, pion B5, gajah D3, gajah B7. Dua sniper sudah ditempatkan di posisi serang masing-masing kawan. Nah, sekarang pion E4 untuk mendapatkan kontrol center kawan. Siapa yang mendapatkan kontrol di pusat, dia berkesempatan untuk menang. Salah satu filosofi yang dipegang oleh para grandmaster untuk kuasai ruang pusat. Pion B4 serang kuda untuk memperlemah pion E4 ini kawan. Nah, kuda A4 oleh putih dan Dubov korban pion C5. Jika diambil, baku hantam nanti kawan. Nah, gantinya nanti pion ini. Oleh karena itu, diagonal langsung dibuka. Tantangan pertukaran pion ditolak. Pion E5, kuda D5, giliran Matheus Blubom. Ada rencana untuk memperlemah pion-pion depan Raja Hitam. Korban pion kawan dan diterima. Tinggal 2 pion. Inilah kelanjutan dari rencana Matheus Blubom. Kuda G5, ambil balik kuda, garbu benteng, garbu menteri. Juga ada rencana korban kuda, ambil raja, maka menterinya meluncur ke peta H5 skat, predeli pion depan gajah berikutnya. Nah, kuda ini kawan meninggalkan posnya, tidak lagi menjaga peta D4 dan Dubov tergoda, ambil pion langsung. Meninggalkan pion yang ada di peta E6 kawan, tapi tidak diambil. Terus langkah terbaiknya apa? Tidak ambil pion. Apa langkah terbaiknya? Menurut engine kuda C7, pertahankan pion E6, buka diagonal terang kawan. Mungkin putih akan melanjutkan untuk ambil pion yang di sini. Jalur amannya seperti itu kawan. Tapi Dubov mengambil resiko untuk menempatkan sniper-sniper kawan. Diagonal terang panjang, diagonal gelap D4 G1 kawan, menyerang peta F2 bersama benteng. Nah, di sini kawan,
kuda ambil pion H7. Rencananya apabila diambil oleh raja, menterinya meluncur dan ancaman skak mat kawan. Tak terhentikan. Oke, kembali lagi ke langkah selanjutnya. Kan bisa diblokade bang dengan gajah ke petak G7. Iya, tapi ada gajah H6. Skak mat yang tak bisa dihentikan lagi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini langkah terbaiknya adalah ambil pion yang ada di peta E6 kawan. Garbu menteri, garbu benteng. Menteri bergeser ke petak C8 mungkin, atau ke petak B8 menuju ke sini nanti. Ya, kalian bisa ambil gajah ini yang terkuat atau ambil benteng. Karena memang benteng juga sedang mengincar petak F2 bersama gajah. Sangat kompleks kawan serangan dari Dubov sebetulnya dengan mengorbankan pertahanan depan rajanya. Meninggalkan posnya gajah ini kawan. Tapi putih salah respon, kuda memilih ambil pion H7. Nah, di sini benteng pukul pion F2 kawan yang terkuat. Ambil balik oleh benteng, menteri bergerak ke petak C7 ke sini rencananya. Gajah ambil pion G6, menteri ke sini. Coba ingin mendapatkan gajah kawan. Mungkin gajah F7 skak. Ya, kalian bisa bergeser ke petak H8 saja kawan. Jangan ambil kuda, bahaya. Dubov memilih kudanya yang ke petak E5, serang gajah terang, lindungi pion juga. Kuda ambil benteng, ambil balik oleh menteri. Gajah E4 menghindari serangan kawan, berbalik ancam kuda ataupun juga imbangi apabila diagonal ini nanti dibuka oleh hitam. Dubov keluarkan benteng D8. Menteri C2 coba rebut pion ini. Ada gajah A6 serang benteng, melepaskan pion kawan. Ditolak, geser benteng ke D1. Geser benteng ke petak E1 yang kuat, ataupun juga dengan langkah kuda ambil pion C5. Tapi memilih dengan langkah benteng D1. Kemudian di sini ada pion B3, langkah cerdas dari Dubov, korban pion kawan, untuk defleksikan posisi menteri agar tidak menjaga petak F2 ini. Atau jika diambil menggunakan pion kawan, maka ada kuda B4. Menteri terancam posisinya. Kalaupun di sini bergerak ke petak D2 untuk tetap menjaga petak F2 kawan. Coba lihat. Bahaya sekali. Sini, skak. Kalian meluncur benteng D1 skak kawan. Menteri jatuh kawan. Oke, di sini menteri ambil pion B3, melepaskan penjagaan petak F2 skak. Dubov diambang kemenangan kawan. Raja H2, menteri H4 terlebih dahulu. Untuk pin pion, persiapan kudanya lompat mungkin kawan. Nah, di sini gajah sikat kuda D5. Kuda ke G4 skak terlebih dahulu. Raja mundur ke H1. Nah, baru benteng ambil balik oleh Dubov. Menteri B8 skak. Raja maju ke H7. Gajah F4 untuk memberikan bala bantuan kawan. Kuda F2 skak, garbuan pada benteng kawan. Raja maju ke H2. Nah, di sini tidak langsung ambil benteng kawan. Dubov memilih dengan pion E5 untuk putus koneksi gajah menteri. Nah, benteng sikat gajah mengembalikan kualitas perwira kawan daripada kehilangan gajah. Ambil menggunakan pion C. Kalau menggunakan benteng, pion E5 jatuh kawan, maka menggunakan pion C. Memang pion ini masih bisa jatuh, tapi masalahnya ada kuda ke G4. Jatuh juga gajah ini. Jadi dengan gajah G3, kuda G4 skak terlebih dahulu, bertukar perwira mereka berdua kawan. Menteri ambil gajah G3, pion ambil kuda G4. Dubov memanfaatkannya situasi ini untuk mendapatkan tambahan increment walaupun hanya 1 detik kawan. Increment di game ini hanya 2 detik kawan. Ya tentu kalau sambil mikir, sambil menunggu pergerakan mungkin kehabisan 1 detik, ya lumayanlah dapat tambahan 1 detik. Nah, di sini tidak melanjutkan pergerakan menteri ke petak H6 lagi kawan, takutnya ya revolt. Tapi langkah terkuat di sini kawan, menteri ke petak G5 saja. Backup pion di sini dan menyerang pion di sini kawan. Tapi memilih dengan benteng D6. Apa idenya? Dorong pion skak dan bisa skak mat. Diantisipasi dengan langkah menteri E8 untuk melakukan skak-skak yang berulang kawan. Mungkin harapannya remis kawan karena situasi sudah menyulitkan bagi putih di sini.
Dupop menahan diri, menterinya mundur skak untuk mendapatkan tambahan increment sekali lagi kawan. Nah, setelah menteri mundur kembali ke peta Hanam dan Raja G1, Dupop mempertahankan posisi rajanya. Baris ketujuhnya, Menteri G7, Benteng C1, blunder ternyata. Kuda C5 yang terkuat kawan nanti juga mencoba melakukan serangan balik. Tapi memilih dengan benteng C1. Nah, Dupop mulai dorong pion D3, kuda C3, pion D2, benteng D1. Sekarang pion E4 dikorbankan, tidak diambil Menteri B8. Kalau diambil kawan, ada Menteri ke peta D4 skak. Blokade oleh kuda F2, Menteri E3. Jaga pion kawan dan juga persiapan menusuk kawan. Kalaupun ada skak di sini, maka simpel raja bergerak ke sini. Kalau ada skak lagi di sini kawan, ya raja ke sini saja sudah tidak ada skak kawan. Kuda pun tidak bisa skak karena posisinya kena pin. Oleh karena itu, pion tidak diambil, memilih Menteri ke B8. Pion dorong terus ke E3. Kuda E4. Ada Menteri D4 kawan, korbankan benteng, tapi tujuan kuda ini jelas ke sini kawan. Kuda G5 skak, Raja G7. Nah, kuda F3 serang Menteri, dikorbankan, dorong pion terus untuk promosi. Kuda sikat Menteri, pion sikat benteng, promosi Menteri skak. Raja ke H2. Kemudian Menteri ambil pion G4, lanjut Dupop preteli pion-pion putih kawan. Kuda F3, di sini Menteri skak terlebih dahulu sebelum promosikan satu pion lagi. Raja mundur untuk mendapatkan tempo jelas kawan. Nah, baru pion promosi. Dupop punya 2 menteri kawan, luar biasa di langkah ke-49. Blokade oleh kuda dan ancaman skak mat kawan sudah di langkah ke-50. Skak mat kawan. Oke, itulah kawan permainan ciamik dari Daniel Dupop. Tadi melakukan perhitungan yang sangat beresiko kawan. Dimana setelah ada kuda G5 mengincar pion E6 dan mengincar peta H7 kawan. Dupop dengan berani meninggalkan pertahanan rajanya. Ambil pion D4. Menempatkan sniper yang sangat berbahaya di ruang D4 G1. Di ruang-ruang gelap ini kawan. Ini membuat pusing tadi Mathias Bluebomb ambil pion H7 untuk mengambil benteng. Dupop tadi juga tidak langsung meluncur bentengnya, tapi dengan kuda E4 kawan. Tapi membuat pusing juga Mathias Bluebomb. Walaupun kalah kualitas benteng kawan dari Dupop, tapi mampu menghancurkan posisi pertahanan putih tadi dengan snipernya yang cukup kuat kawan di center. Akhirnya tadi benteng juga meluncur untuk ambil gajah ini. Oke, semoga permainan dari Dupop ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan lihat saja malam ini kawan akan menghadapi Aram Hakobian. Kita akan tunggu saja. Terima kasih. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.